Assalamualaikum. Kita mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Manajemen S1. saya Tiara. Saya Rika. Saya Fajri. Saya Andi. Saya Rizky. Jadi kali ini kita ada kegiatan PKM di salah satu pasar kita Pamulang, yaitu di Daily Go Resto. Nah, di Daily Go Resto sendiri itu menyediakan makanan seperti rice bowl, ada kopinya dan macam-macam lainnya. Kalau kalian penasaran, yuk langsung aja kita intip Daily Go Resto. Nah, jadi tadi udah kita lihat gimana kondisi yang ada di Daily Go. Jadi kita langsung aja nih tanya sama pemiliknya langsung, ada di samping Tiara. Dengan siapa, Bang? Halo. Gua Dika. Halo Bang Dika. Kita panggilnya Bang Dika aja ya. Boleh. Oke, Bang Dika. Jadi kita mau sedikit-sedikit tanya nih tentang Daily Go. Kira-kira Daily Go sendiri itu awal mulanya gimana sih bisa terbentuk Daily Go sampai sekarang ini, gimana Bang Dika? Coba boleh ceritain sedikit sama teman-teman yang ada di sini. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Daily Go dulu terbentuk karena sebenarnya adanya tuntutan ekonomi. Oh iya, gimana tuh? Karena kondisi semakin susah, pekerjaan di mana-mana semakin susah. Jadi ketika kita tidak punya duit, kita harus gimana caranya mencari sumber pendapatan lain gitu. Awalnya karena gua kan supply restoran. Oh, oke. Iya. Karena banyaknya barang-barang yang menumpuk, jadi daripada spoil, gimana caranya kita bikin produk untuk atau pembuangan dari utama dari bisnis kita itu, gitu loh. Oke. Jadi apa ya yang bisa mengolah bahan yang sekiranya banyak yang tidak terpakai gitu loh. Jadilah Daily Go ini. Oke. Yang kedua, karena yang tadi itu karena terlalu susah di restoran, banyak yang tutup, PSBB segala macam. Jadi pendapatan revenue berkurang sangat jauh. Nah, di sini salah satunya untuk menutupi usaha saya yang pertama gitu. Oke. Tapi mulai bisnis ini Daily Go sejak kapan tuh? Tahun berapa? Daily Go itu ada dari openingnya kita mulai Oktober 2020. Jadi sampai sekarang ya sekitar udah baru running 5 bulan sih. Oke, jadi Oktober 2020. Itu kalau nggak salah masih pandemi kita kan ya? Masih pandemi. Oke, di tengah pandemi tapi Daily Go membuka bisnis resto seperti ini. Nggak khawatir tuh terdampak jalan kedepannya tuh seperti apa? Kenapa? Nggak apa-apa deh gue buka bisnis gitu. Terdampak ya, terdampak. Iya, terdampaknya gimana tuh? Kalau terdampak sih pasti ya, semua terdampak karena daya beli setiap orang juga pasti menurun ya. Karena pendapatan juga menurun. Tapi di sini kita percaya kita di sini juga menyasar ke segmen menengah ke bawah. Oke. Dan segmen kita juga yaitu keperluan orang sehari-hari, nggak mungkin orang nggak makan atau nggak minum. Betul. Nah, makanya di sini kita itu percaya aja kalau segmen kita itu bakal kena, dan jangan takut juga, jangan, kalau namanya berbisnis itu jangan memulai dengan sembarangan. Dalam arti kata apa? Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu ilmunya, kita nggak riset market, kita main buka-buka aja, alhasil kita akan membuang duit sia-sia. Nah, kalau Daily Go ini ada, kenapa segmennya juga
menengah ke bawah karena di Pamulang ini dan rata-rata orang banyak di sini itu yang bakal jadi affordable bagi mereka itu segmen menengah ke bawah. Kalau kita menyasar ke menengah ke atas itu satu, marketingnya akan susah dan akan bersaing dengan brand-brand yang udah ternama gitu. Oke, kalau target sasarannya sendiri itu lebih kayaknya ke anak muda ya Anak gitu muda, ya. pelajar, anak sekolah gitu. Karena di Daily Go sendiri tuh tepatnya di mana? Di pasar. Tepatnya di pasar kita Pamulang. Dan pasar kita Pamulang itu banyak anak mudanya, banyak anak-anak nongkrong. Jadi kayaknya pas banget nih target utamanya ya. Betul. Kan, dengan harganya kisaran berapa sih nih? Dan di Daily Go itu ada produk apa aja sih nih yang bisa dijual ke teman-teman? Oke, harga untuk minuman sendiri dari 8.000 sampai 18.000 Wow, aja. 8.000 sampai Ya, oke. sangat terjangkau sekali. banget. Kalau untuk makanan itu kita ada rice ball signature kita mulai dari 18 sampai 20.000 aja. Oke, siap. Jadi dengan harga terjangkau, teman-teman udah bisa nikmatin makanan yang sekelas restoran yang di kafe-kafe ya dan Betul. Oke. Sini kenapa kita bisa memberikan harga yang sangat terjangkau tapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan harga-harga di atasnya. Karena satu, kita sudah melalui namanya riset. Oke. Riset itu dalam arti kata riset produk dan riset supplier. Jadi satu, kualitas kita dapat, kedua harga kita udah bisa di bawah yang lain. Oke. Gitu loh. Jadi memang dapetin bahan-bahannya dari harga yang murah gitu, terjangkau. Jadi Murah tapi bukan murahan. Betul. Nah, kalau untuk Daily Go sendiri nih pemasarannya, media pemasarannya tuh seperti apa nih Bang Dika nih? Oke. Media pemasaran itu yang paling penting dan paling berkesan dan mengena di masyarakat itu yang paling pertama adalah mouth to mouth. Oke. Di mana kalau kata orang banyak teman banyak rezeki itu benar. Benar. Perbanyak silaturahim. Benar. Jadi ketika teman kita merekomendasikan ke teman yang satu lagi, itu akan menjadi power yang sangat kuat bahwa menimbulkan kepercayaan bahwa brand ini tuh enak gitu loh. Oke. Itu salah satunya. Yang kedua, kita bermain di online, ada di Gojek sama GoFood. Gojek sama Grab. Selain itu kita bermain di sosial media juga. Oke, karena sosial media tuh sekarang pasti orang-orang pada main Instagram, Facebook, semuanya pokoknya jadi tersebar luasnya lebih mudah dan orang-orang lebih banyak tahu ya Bang Dika ya. Betul. Oke, Makanya sangat oke. penting kalau kita bermain di salah satu produk. Kita itu kalau bisa bikin yang namanya produk itu terlihat bagus. Karena zaman sekarang rata-rata orang melihat hanya dari foto atau video. Benar. Soal bagaimana itu rasa atau bagaimanapun itu kualitas, itu mereka akan merasakan dengan sendirinya nanti gitu. Oke, terus Bang Dika nih di Daily Go ini kira-kira ada berapa tim nih? Ada berapa orang sih yang ada di Daily Go ini kan Bang Dika nih? Bang Dika tuh selaku memang pendirinya ya kan? Ada partner lain kah atau ada tim-tim di belakang lainnya Bang Dika? Oke. Jadi kalau kita sebagai seorang yang ingin usaha gitu ya, bagusnya sih kita yang namanya itu langsung terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Dalam arti kata apa? Ketika di situ ada yang namanya kekurangan, itu semua bisa diatasi, ataupun kecurangan, semua bisa bakal terlihat nantinya gitu loh. Istilah kata plus minusnya di lapangan kita nanti kedepannya akan tahu gitu loh. Jadi saya di sini selaku foundernya bersama teman saya namanya Baim, itu co-founder, dan satu orang koki. Kebetulan masing-masing dari kita itu mempunyai job desk masing-masing. Jadi semuanya di sini sudah memegang
peranan gitu loh. Oke, kalau Bang Dika sendiri apa nih peranan job desk-nya nih? Kalau Biasanya saya pegang bagian apa nih? selain di operasional, saya lebih ke bagian per divisi perairan untuk semua minuman Oh. sama developing produk minuman dan Siap. makanan. Oh, iya, oke. Kalau teman saya untuk Ah. bagian marketingnya, Oh, oke. Terus sama satu koki ya. sama satu koki untuk masak. Jadi hanya bertiga tapi kayaknya udah terbagi semua dan berjalan dengan aman ya sampai saat ini ya. Betul, karena kalau bisa selagi masih bisa dikerjakan sendiri, kerjain sendiri aja. Betul. Karena semakin banyak manpower di situ, semakin banyak kos yang akan dikeluarkan. Bener. Jangan keluar kos banyak-banyak. Untuk UMKM tipsnya jangan perbanyak kos gitu. Bener. Nah kalau untuk penjualan nih, kira-kira Daily Go tuh bisa menghabiskan berapa minuman dan berapa makanan biasanya nih? Untuk per day atau per month? Per day boleh, biasanya tuh ramenya setiap hari apa atau penjualannya tuh gimana? Oke. Berapa gitu? Kalau per day sih kita untuk target aja ya. Untuk target memenuhi kebutuhan operasional, gaji karyawan dan lain-lain, itu kita hanya perlu menjual 10 cup minuman dan 10 rice ball. Oke. Itu Udah. untuk target harian kita. Ah, Tapi alhamdulillah rezeki ada aja, kita bisa menjual sekitar 15 sampai 20 cup dan 15 sampai 20 rice ball untuk perharinya. Dan itu masih konsisten sampai sekarang di bulan kelima. luar biasa. Nah, jadi tadi kita udah dikasih tahu nih gimana awal mulanya Daily Go, terus juga gimana strategi marketingnya. Ternyata banyak banget info-info dari Bang Dika. Kalau teman-teman mau tahu nih Daily Go, pengen datang, terus penasaran, kemana sih Bang nih tempatnya di mana gitu, yang belum tahu nih buat teman-teman nih. Ya kalau mau walk in, kita ada di Pasar Kita Pamulang. Itu kita ada di bagian outdoornya, bagian depan persis. Kalau dari parkiran ngelihat dikit aja udah kelihatan Daily Go. Oke, sip. Terus media sosialnya gitu, Instagramnya apa kalau pengen lihat ada menu apa aja kira-kira gitu. Sosial media kita di Instagram kalau mau ngelihat menu-menunya bagaimana bentukannya, itu ada di Daily Go Resto, @dailygoresto Instagram. @dailygoresto. Iya. @dailygoresto. Oke, kalau di online, pemesanan online bisa nggak tuh? Bisa di online, kalau di Grab maupun Gojek Hmm? tinggal ketik Daily Go, nanti muncul. Masih banyak promo-promo di situ. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau order, kalau nggak bisa walk in ke Pasar Kita Pamulang, bisa di Gojek atau di Grab. Nah, kalau misalkan penasaran, mau datang nih, mau malam mingguan, bisa juga datang ke tempatnya langsung gitu. Nah, kalau bukanya sendiri nih, kalau di outletnya itu berapa? Dari jam berapa nih? Kita sih open dari jam 5 sampai jam 12 malam. Oke, jam 5 sampai jam 12 malam. Jangan kesiangan, jangan pagi-pagi datang. Oke, Bang Dika, kayaknya udah cukup nih wawancara untuk kali ini. Sebelumnya thank you banget Bang Dika udah kasih waktunya buat wawancara tentang PKM dari kampus kita ini. Mudah-mudahan usahanya Daily Go ini terus berkembang. Amin. Dan sukses terus buat Amin. Bang Dika dan tim Daily Amin. Go semuanya. Amin. Dan buat teman-teman yang belum kesini, buruan kesini, dan yang udah kesini terus. Oke, saya Tiara dan teman-teman dari PKM Universitas Pamulang pamit undur diri. Mohon maaf. Dadah.